maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti ya, itu. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah loh ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya. Ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan. Berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM, berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Bapak ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya. Mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS nih apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik, begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca, saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya, Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya, Pak ya? Coba silakan. Satu kali aja dipencet, Pak. Satu kali aja. Ya.
tes. Iya. Iya, Ibu, di situ kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya. Karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu. Atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu, berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu, maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami, kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi-nya ada atau enggak, kita nggak ngurus. Oke. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup?